Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sudah di penghujung di bulan Zulhijjah. Yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ataupun bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Insya Allah nanti pas di waktu maghrib kita sudah memasuki malam tanggal 1 Muharram yang sudah di tahun baru Hijriah. Bapak Ibu para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun inilah kita perlu bermuhasabah diri, perlu kita untuk berintrospeksi diri di mana letak kesalahan kita. Karena itulah ya saya selaku host mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama kajian ini dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya semoga diri saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya nanti. Dan mudah-mudahan nanti di tahun inilah, di tahun baru Hijriah khususnya akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan saya sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pada amalan-amalan perbuatan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti di tahun baru Hijriah inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan solusi kepada kita yang mudah-mudahan di tahun pandemik inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri masa pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga kita akan terus-menerus untuk menuntut ilmu, kita tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita malas menuntut ilmu, sekarang jadi rajin lagi. Yang tadinya dia malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Yang tadinya malas membaca Al-Qur'an, sekarang jadi rajin lagi. Yang tadinya malas bersilaturahim, tidak mau berinteraksi, sekarang berinteraksi, dan makin mantap interaksinya. Yang tadinya maaf tadi berbuat zina, sekarang tidak lagi. Yang tadinya mabuk, sekarang sudah tidak lagi. Begitu kira-kira Bapak Ibu para asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dan asatizah, mari kita diawali membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, langsung saja pada Bapak Haji M. Yusuf. Padanya beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farajallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, para Ibu, para asatiz yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita kembali bisa bergabung bersama dalam Zoom meeting untuk kembali berupaya mengisi hari-hari kita dengan nilai-nilai yang baik
yang tentunya sangat berharap bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi wasilah dimudahkannya kita untuk meraih hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Menuntut ilmu itu merupakan hal yang sangat urgen dan wajib bagi kita, maka di era modern dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan semua orang untuk berkumpul di satu tempat, ya maka kita harus mencari bagaimana jalan yang memungkinkan untuk tetap menuntut ilmu, ya walaupun mungkin posisinya berjauhan antara kita yang satu dengan yang lain, namun esensi daripada menuntut ilmu itu mudah-mudahan tidak berkurang. Yang dituntut oleh Allah dan oleh Rasul-Nya bukanlah seberapa banyak hasil yang diperoleh dari proses menuntut ilmu itu, tetapi yang Allah terus minta dan Allah terus tuntut dari kita adalah kesinambungan kita, kekontinuisan kita untuk terus menuntut ilmu. Hasil atau tidak hasil itu semuanya adalah ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilarang untuk berhenti dari sebuah usaha apapun karena yang memang kita usahakan itu di luar pengetahuan kita, untuk kemudian akhirnya kita salahkan orang lain misalnya. Misalnya kita dalam hal mencari rizki, ya yang Allah suruh bukanlah berapa banyak hasilnya, tapi seberapa banyak kita bekerja di dalam mencari rizki. Hasilnya itu Allah sudah menentukan rizki bagi setiap makhluk. Allah menyuruh untuk menuntut ilmu, bukan untuk menyuruh berapa banyak ilmu yang kita peroleh. Manakala rizki kita tidak peroleh, manakala ilmu kita tidak peroleh, itu kita dilarang oleh Allah untuk berhenti, ya, mencari rizki dan dilarang untuk berhenti mencari ilmu. Gitu. Kenapa? Ketika ya kita berhenti mencari rizki, berarti kita membuka pintu kefakiran. Ketika kita berhenti mencari ilmu, berarti kita membuka pintu kejahilan. Nah, disitulah pentingnya ya adanya kontinuitas di dalam hal kita mencari rizki ataupun mencari ilmu. Nah, jadi janganlah berhenti, walaupun mungkin kita nggak tahu hasilnya gitu ya. Mungkin Pak Sutria udah ngalamin kali itu kalau dia dagang kan ya, jadinya yang ngepas lah bahasanya. Kan beda orang dagang sama orang jadi karyawan gitu. Kalau karyawan kan syukurnya cuma tiap bulan doang. Pas dapat gaji baru nyebut alhamdulillah gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang namanya pedagang itu dia setiap kali ada yang beli pasti nyebut alhamdulillah gitu ya kan. Jadi pasti banyak bersyukurnya pedagang daripada pegawai. Ya, kenapa? Pegawai gajiannya kan sebulan sekali. Jadi nyebut alhamdulillahnya sebulan sekali. Bayangin aja sebulan sekali baru nyebut alhamdulillah ya kan. Nah, tapi kalau yang namanya orang dagang, itu hampir setiap kali ada pembeli dia akan mengucapkan alhamdulillah. Nah, disitulah ya pentingnya kita terus berusaha. Coba jajalin. Kalau sekelas Ustaz Sutria tuh misalnya giliran dagang merasa bahwa rizki itu udah nggak ada lagi seolah-olah begitu, lalu kemudian ia menutup dagangannya, itu kan sebenarnya sama aja dengan menutup dagangan, membuka pintu kefakiran, begitu ya. Sama kita dalam hal menuntut ilmu, berhenti menuntut ilmu sama dengan membuka pintu kebodohan, kejahilan. Nah, maka disinilah ya pentingnya untuk kita terus menuntut ilmu, jangan berhenti begitu. Adapun hasilnya ya itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sekarang kitab Sunan Ibnu Majah. Kitabun jama'ahu muallifuhu murattaban alal abwab yablughu nahu 41
wa thalathumiyah wa arba'atu alaf hadis. Satu kitab yang dihimpun oleh pengarangnya ya berurut atas bab-bab yang kesemuanya mencapai 4.341 hadis. Ya, 4.341 hadis. Wal masyhur 'inda katsirin minal mutaakhirin, yang masyhur menurut sebagian besar ulama mutakhir, annahu as-sadisu min kutubi usulil hadis, bahwa Sunan Ibnu Majah menempati ya posisi ke-6 dari kitab induk hadis ya, al-ummahat as-sitt, yaitu kitab hadis yang 6 ya, induk kitab hadis yang 6 itu mulai dari Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, itu Imam atau Sunan Ibnu Majah menempati urutan ke-6. Illa annahu aqallu rutbatan minas sunan. Hanya dia lebih sedikit kedudukannya ya dibanding dengan as-sunan. Sunan An-Nasa'i wa Abi Daud wa Tirmizi, yaitu dibandingkan dengan Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Nah, itu aja ada 3 tuh ya. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, dan baru kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi memang urutan itu ada 6 gitu. Hatta kana minal masyhur anna man farada bihi yakunu dhaifan ghaliban ya, sehingga akhirnya masuk dalam kategori berita yang populer bahwa yang tersendiri dari tulisan atau dari hadis-hadis dari Ibnu Majah itu umumnya adalah yang banyak adalah dalam bentuk hadis-hadis dhaif. Illa anna al-Hafiz Ibnu Hajar qala, hanya saja al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, laisal amru fi dalika ala itlaqihi bistiqra'i. Ya, permasalahannya memang ya bukan secara umum hal itu berlaku pada penelitianku gitu. Jadi kata Ibnu Hajar, yang saya teliti sih nggak begitu, kira-kira begitu ya. Walaupun banyak hadis dhaif di dalam Sunan Ibnu Majah, tapi menurut yang saya teliti nggak begitu katanya. Wa fil jumlah fa fihi ahadits katsirah munkarah ya. Secara global di dalamnya juga ada hadis yang banyak yang sifatnya hadis munkar. Wallahul musta'an. Semoga Allah memberikan pertolongan. Intaha. Tadi Ustaz Zutria ketika membaca ini terhenti tadi itu. Jadi di dalam kitab apabila ada alif dan ha, nah itu biasanya disebut dengan intaha. Intaha itu apabila ada seseorang berkata, lalu dikatakan ditutup dengan intaha, maka ungkapannya itu dianggap selesai sampai di situ. Ini di sini nih ya, ada kata Al-Hafiz Ibnu Hajar qala, tuh ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar qala. Nah, tiba-tiba di sini intaha. Nah, berarti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar itu mulai dari laisa sampai musta'an. Nah, berarti selesailah sampai di sini. Maka di situ baru kemudian ada kata intaha. Berarti apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar sudah selesai sampai di sini saja gitu. Ya. Nah, ini nanti dalam proses membaca kitab gundul itu harus paham tuh. Jangan sampai perkataan Ibnu Hajar tuh mana gitu. Ya. Nah, maka kita pahami kata Ibnu Hajar itu mulai dari laisa sampai musta'an, karena setelah musta'an ada intaha ya itu. Nah, nanti kita lihat qala Zahabi. Wa qala Zahabi, dan berkata Imam Az-Zahabi, fihi manakirun, ya di dalamnya terdapat hadis-hadis munkar, wa qalilun minal maudu'at, dan sedikit daripada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, di sini ada kata Az-Zahabi, lalu di belakangnya juga ada intaha. Nah, berarti mulai dari qala Az-Zahabi fihi,
itu mulai dari fihi sampai maudu'at, nah itu adalah ucapan Az-Zahabi ditandai dengan intaha, selesai. Nah, selesainya itu berarti selesainya kata-kata Az-Zahabi gitu ya. Wa qala Suyuti, dan berkata Imam As-Suyuti ya. Oh, Imam As-Suyuti ini seorang waliullah nih, sangat luar biasa dia hebatnya ya. Suyuti itu diambil dari nisbat nama kampung di Mesir namanya Asyut ya. Kampung namanya Asyut. Di Asyut itu ya Syekh Jalaluddin ini lahir, lalu dinisbatkanlah kepada tempat kelahirannya, maka dikatakan dengan Jalaluddin As-Suyuti namanya ya, karena lahir di kampung Asyut, yaitu kota di kawasan Mesir sana. Nah, kata beliau mengomentari Sunan Ibnu Majah, innahu tafarrada bi ikhrajil hadis an rijalin muttahimina bil kidbi. Ya, bahwa Ibnu Majah itu adalah orang yang berupaya secara tersendiri untuk mengeluarkan hadis-hadis dari tokoh-tokoh hadis yang dituduh berdusta begitu ya. Nah, ini berarti upaya daripada Imam Ibnu Majah sebenarnya sangat luar biasa sekali. Dia berupaya untuk mengeluarkan hadis-hadis, kemudian membersihkannya dan lain sebagainya daripada tokoh-tokoh hadis yang memang sudah dituduh sebagai pendusta begitu. Lalu disebut juga wasariqatil ahadis atau pencuri hadis. Ya, pencuri hadis itu orang yang belajar hadis biasanya tapi tanpa apa namanya? Ya artinya itu dia enggak berguru lagi gitu. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan hadis. Nah, itu sangat memungkinkan dia dianggap sebagai pencuri hadis. Nah, jadi ngambil hadis dari seorang guru, entah melalui murid-muridnya, entah melalui bukunya, padahal pada waktu itu guru itu masih ada. Mestinya selagi guru hadis itu masih ada, itu seorang harusnya ya belajar kepada guru tersebut ya supaya bisa mendapatkan sanad gitu misalnya. Nah, nggak boleh untuk mengambil dari kitabnya saja gitu. Langsung harus kembali kepada bukunya dan juga kembali kepada orangnya supaya hadis tersebut ya bersambung sanadnya dan tidak dianggap sebagai sariqatul hadis ya, sebagai pencuri hadis namanya begitu. Waba'du tilkal ahadis, dan beberapa daripada hadis tersebut la tu'rafu illa min jihatihim ya, tidak dikenal kecuali melalui sisi mereka ya, sisi orang-orang yang rijalun muttahimina bil kidbi, orang-orang yang memang dituduh ya berdusta. Nah, ini bahayanya orang berdusta tuh di situ tuh ya. Jadi kita penting untuk kita berhati-hati di dalam segala tindakan. Jangan sampai kita sering berdusta, nanti omongan kita terutama dalam ilmu hadis ya itu udah nggak dipakai. Ya bahaya benar kalau di dalam hadis tuh ya. Sekali saja orang berdusta itu ditandain tuh di dalam ilmu hadis. Wa aktsaru ahadithi qad syarakahu fi ikhrajiha ashabul kutubis sittah kulluhum ya au ba'duhum. Dan sebagian hadisnya telah dilakukan secara bersama-sama di dalam proses periwayatannya oleh pemilik kitab-kitab yang 6 secara keseluruhannya atau sebagiannya. Wan faroda anhum bitis atin wasalasina wa salatumi'ah wa alaf hadis, dan ia secara tersendiri ya meriwayatkan hadis yang jumlahnya mencapai 1339 hadis. Kama haqqaqa dzalika al-Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi, sebagaimana telah dilansir, telah ditahqiq oleh al-Ustadz ya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, sekarang siapa itu Ibnu Majah ya? Huwa Abu Abdullah
Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah bil ha'i sakinah wa yuqalu bitta. Ya. Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. Dibaca dengan hak sukun, Majah gitu ya. Majah. Wa yuqalu bitta. Kadang-kadang juga dibaca dengan tak majat, tapi taknya tak marbutoh. Kalau tak marbutoh kan biasanya kalau waqaf itu berubah ya, jadi maaf jadi hak begitu ya. Jadi bacanya tetap Ibnu Majah. Nulisnya boleh dengan hak sukun, boleh juga dengan tak, tetapi bacanya tetap dengan hak. Nah, kalau tak itu nanti katanya dengan tak marbutoh. Ar-Ribai ya, Ar-Ribai. Maulahum al-Qazwaini ya. Jadi ini nisbat nih kepada nama tempat ya, Al-Qazwain. Wulida fi Qazwain min Iraq al-Ajam. Lahir di tempat yang namanya Qazwain, yaitu Irak al-Ajam ya, Irak bagian luar lah kalau kita bilang. Sanata tis'ah wa mi'atain, tahun 209. Wartahala fi talabil hadis, dan ia berlayar, berjalan menuntut ilmu dalam ilmu hadis ilar Roy wal Basrah wal Kufah wal Baghdad wa Syam wa Misr wa Hijaz ya. Ia berangkat menuju ke Roy. Ini daerah-daerah di Persia semua nih. Roy, Basrah, Kufah, Baghdad, itu semuanya kawasan-kawasan Irak dan Iran tuh ya. Wa Syam dan Syam, wa Misra dan Mesir, wal Hijaz dan Hijaz. Wa akhadha an katsirin min ahliha, dan beliau mengambil ilmu ya dari sebagian ulama-ulama hadis. Tuwfiya sanata salasah wa sab'in wa mi'atain ya. Wafat tahun 273 an arba'in wa sitina sanatan, dalam usia 64 tahun ya, 64 tahun. Berarti enggak tua-tua banget kalau gitu. Lahu adadum minat tasani fin nafi'ah, ia memiliki sejumlah karangan yang bermanfaat. Rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khairan. Semoga Allah membalas beliau sejumlah dengan orang muslim dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Itu ya Ibnu Majah. Berikutnya adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Secara keilmuan, Imam Ahmad ini selain ahli fikih, beliau juga adalah ahli hadis. Ya, karena beliau adalah murid utama ya daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik ya. Imam Malik memiliki kitab hadis Al-Muwatta. Kalau Imam Syafi'i, saya tidak lihat hadisnya yang populer, tapi beliau lebih populer di dalam bidang fikihnya, dan usul fikih Ar-Risalah. Nah, ada kalau Musnad Asy-Syafi'i deh, saya pernah lihat ya kita ya, Musnad ya, Asy-Syafi'i deh. Musnad Asy-Syafi'i mungkin kali. Kemudian kalau Imam Ahmad selaku murid daripada Imam Syafi'i dan juga pendiri mazhab Ahmad bin Hambal ya, mazhab Hambali ya, beliau dikenal juga sebagai ahlul hadis. Beliau juga mengarang kitab Al-Musnad ya. Al-Musnad itu memang namanya Al-Musnad. Itu adalah hasil karya Imam Ahmad. Jadi Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Tiga orang tersebut pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Ahmad bin Hambal mendirikan mazhab Hambali, Imam Syafi'i mendirikan mazhab Syafi'i, Imam Malik mendirikan mazhab Maliki. Nah, yang terpisah jauh itu adalah mazhab Hanafi ya, karena juga dia letaknya memang
jauh dan usianya jauh lebih tua dari mazhab-mazhab yang lain, sehingga ya tidak bertemu satu mazhab ini. Namun Imam Syafi'i berupaya untuk menghubungkan melalui murid-muridnya. Ya, jadi Imam Syafi'i belajar fikih Hanafi itu melalui murid-muridnya Imam Abu Hanifah, gitu ya. Baik. Al-muhadditsun ja'alu al-masanid fi darajah tsalitsah ba'da sahihain was sunan, ya. Para ahli hadis menempatkan kitab-kitab sanad atau kitab-kitab musnad pada derajat ketiga setelah setelah kitab sahih dan setelah sunan, ya. Jadi kalau di urutan, yang pertama kitab sahih, yang kedua kitab sunan, yang ketiga kitab musnad, gitu ya urutannya. Saya tidak tahu dasarnya apa para ahli hadis menetapkan kitab-kitab musnad itu ada pada posisi ketiga setelah yang lainnya. Wa min a'zamil masanid qadran wa aktsaruha naf'an musnadu al-Imam Ahmad. Dan di antara ya kitab-kitab musnad yang agung nilainya dan paling banyak manfaatnya itu adalah musnad karya Imam Ahmad. Musnad karya Imam Ahmad. Faqad syahidalahul muhadditsun qadiman wa haditsan bi annahu ajma'a kutubis sunnah, ya. Telah disaksikan oleh para ahlul hadis baik qadiman dulu wa hadisan maupun sekarang yang modern, bi annahu bahwa kitab Musnad Imam Ahmad ajma'u kutubis sittah, kutubis sunnah, ya, adalah kitab sunnah yang paling komprehensif, ya, paling menghimpun sunnah-sunnah Rasul itu ada di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Wa au'aha, dan yang paling memuat, ya, paling banyaknya muatan dari segi kitab-kitab sunnah itu milik Imam Ahmad. Lima yahtaju ilaihil muslim fi dinihi wa dunyahu, terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh muslim baik untuk urusan agama maupun urusan dunia. Jadi Musnad Imam Ahmad itu menghimpun sunnah-sunnah Rasul dan juga memuat sesuatu yang paling dibutuhkan oleh setiap muslim baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, la yuwazi Musnad Ahmad, ya, kitab musnadin fi katratihi wa husni siyaqatihi. Ya, tak berimbang katanya kitab musnadnya Ahmad dengan kitab musnad yang lainnya, baik di dalam jumlah banyaknya dan di dalam bagus bentuknya atau polanya, ya. Jadi Ibnu Katsir memuji betapa ya luar biasanya kitab Musnad Imam Ahmad itu. Wa qala Hambal, dan berkata Hambal, jama'ana abi wa ana wa Saleh wa Abdullah, ya. Kami menghimpun bersama bapak kami, saya, Saleh dan Abdullah. Faqara'a alainal musnad wa ma sami'ahu ghairuna. Maka kemudian ia membacakan kepada kami kitab musnad dan pada waktu itu tidak ada yang mendengar selain kami. Ya, jadi Hambal ini mungkin adalah salah satu daripada keluarga ya Imam Ahmad. Jadi Ahmad bin Hambal mungkin bisa jadi bapaknya atau bisa juga jadi salah satu nama anaknya kembali begitu. Dia termasuk yang ikut menghimpun kitab di dalam menyusun Musnad Imam Ahmad.
bersama Imam Ahmad, bersama Saleh, bersama Abdullah. Kalau nggak salah nih, Saleh dan Abdullah itu anak daripada Imam Ahmad, ya. Atau kalau nggak lagi ada yang bilang juga saudaranya Imam Ahmad, ya. Jadi Hambal itu punya anak Ahmad, Saleh, dan Abdullah. Tapi yang memang tampil dari segi keilmuan itu hanyalah Ahmad dibandingkan dengan Saleh dan Abdullah. Waqala beliau berkata hadal kitab jama'tuhu min aktsara min sab'i mi'ati alfi hadisin. Kitab ini saya himpun ya lebih dari ya 700.000 hadis. Oh, bayangin tuh. 700.000 hadis banyak banget kalau begitu ya. Ditambah lagi wa khamsina alfan dan 50.000. Jadi 750.000 ya. 750.000 hadis. Luar biasa sekali. Kita ngapal 10 hadis aja dah keder. Ya, Imam Ahmad itu menghimpun sampai 750.000 hadis. Famakhtalafa fihil muslimun min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'u ilaihi. Maka manakala ada perselisihan ya di dalam hadis, ya manakala ada orang muslim berselisih tentang hadis Rasulullah, ya farji'u ilaihi, maka rujuklah ya hadis tersebut kepada Musnad Imam Ahmad. Fa in wajadtumuhu, maka apabila kalian bisa menemukannya, sangat bagus. Wa illa falaisa bihujjatin. Tapi kalau tidak ketemu, maka hadis tersebut tidak perlu dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau hadis apapun gitu, ya ada perselisihan di dalam kalangan kaum muslimin, baik dalam segi sahih, hasan dan dhaifnya, atau ada atau tidaknya, carilah di kitab Musnad Ahmad. Nah, kalau ketemu berarti sudah itu layak untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Nah, tapi kalau seandainya di dalam kitab Musnad Ahmad hadis tersebut tidak ditemukan, ya maka sebaiknya ya itu tidak usah dijadikan sebagai hujjah. Karena di dalam kitab hebat saja seperti kitab Musnadnya Imam Ahmad sudah tidak ditemukan lagi, berarti di tempat lain sudah dapat dipastikan tidak akan ditemukan. Kira-kira maknanya seperti itu. Nah, jadi penting ya bagi kita untuk memahami Musnad Ahmad ini. Cuman saya pernah baca kitab ini, Masya Allah, rumit ya. Karena boleh dikatakan Imam Ahmad itu tidak meninggalkan sedikit pun para perawinya, para sanadnya. Jadi semua sanadnya itu ditulis, setiap satu hadis. Sekalipun hadisnya pendek, tapi sanadnya ditulis semuanya. Ya, jadi nanti para ustadzah kalau membaca kitab Musnad Ahmad, jangan heran membaca sanadnya itu panjang banget, tiba-tiba hadisnya paling-paling 2-3 kata doang gitu. Ya, contoh deh misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan cuma 3 kata doang tuh, innama al-amalu binniyat. Itu kalau Bapak Ibu telusuri sanad yang dimiliki oleh Imam Ahmad panjang benar, an fulan bin fulan, terus sampai akhirnya ya an Umar bin Khattab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Itu membaca sanadnya saja bisa jadi banyak banget, tapi giliran membaca hadisnya cuma 3 kata doang ya. Kemudian waqala lakin qala Az-Zahabi, akan tetapi berkata Imam Az-Zahabi ini punya buku Al-Hadis wal Muhaddisun dan At-Tafsir wal Mufassirun ya. Nah, ini penting juga nih untuk kita miliki bukunya.
Hadzal qaulu minhu ala ghalibil amri. Ungkapan ini ya dari pengarang ya secara umum gitu. Ala ghalibil amri secara umumnya masalah. Wa illa kalau tidak falana ahaditsun qawiyatun fi sahihain. Maka kita masih memiliki hadis di dalam kitab sahihain ya. Jadi artinya gini, kalau menurut Imam Zahabi, Imam Ahmad boleh saja berkata bahwa segala urusan kaum muslimin kalau diperselisihkan masalah hadisnya, cari aja di dalam kitab Musnad Ahmad. Kalau ketemu, udah jadikan standar dalil. Tapi bisa jadi, kata Imam Zahabi, di dalam Bukhari Muslim juga hadis yang ada di dalam kitab Ahmad, Musnad Ahmad itu tertera juga. Jadi bukan semata-mata di dalam kitab sahihnya, bukan semata-mata di dalam kitab Musnad Ahmad saja adanya, tetapi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga sangat memungkinkan ada begitu. Tapi memang karena kalau dilihat ya cakupan kitab Musnadnya Imam Ahmad itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali, jadi sangat memungkinkan ya Musnad Imam Ahmad jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim gitu. Ya, wasunan dan juga masih ada di dalam kitab sunan-sunan yang lainnya. Wal ajza ma hiya fil musnad dan bagian-bagiannya yang terdapat di dalam kitab Al-Musnad. Ya, jadi kata Imam Az-Zahabi ya pokoknya sih kalau ada permasalahan bukan saja ada di dalam kitab Sahih, bukan saja ada di dalam kitab Musnad Ahmad, tapi boleh juga diteliti di dalam kitab Sahihnya Bukhari Muslim dan juga di dalam sunan-sunan yang lain. Kalau tadi yang dikatakan oleh pengarang, fa'in wajadtumuhu, dikatakan famakhtalafa fihil muslimun min hadis Rasulillah farju ilaihi fa'in wajadtumuhu wa illa falaysa bihujjatin, itu secara global permasalahan ya begitu. Kalau ada permasalahan hadis yang terkait dengan urusan kaum muslimin, carilah di dalam kitab Musnad Ahmad. Kalau udah ketemu, udah cukup itu jadi dalil. Kalau nggak ketemu, ya maka nggak usah jadikan hujah. Ini menurut penulisnya, dalam hal ini Imam Ahmad. Tapi menurut Zahabi, ya jangan berhenti di dalam kitab Musnad Ahmad, ya cari juga di dalam kitab Sahih dan juga kitab-kitab sunan yang lainnya. Sangat memungkinkan juga ditemukan gitu ya. Demikian kata Az-Zahabi. Intaha tuh. Wa qad zada fihi ibnuhu Abdullah ziyadat laisa min riwayati abihi. Dan ditambahkan dalam kitab Musnad tersebut oleh anaknya, yaitu yang bernama Abdullah, beberapa tambahan yang bukan dari riwayat bapaknya, ya, yang bukan dari riwayat Imam Ahmad. Wa tu'rafu bi zawaidi Abdillah, dan dikenal, ya, dan dikenal di dalam kitab Musnad ini dengan zawaid Abdillah, yaitu tambahan dari Abdullah putra Imam Ahmad. Wa zada fihi aidan Abu Bakar Al-Qati'i alladhi rawahu an Abdillah an abihi ziyadatin an ghairi Abdillahi wa abihi. Dan juga ditambahkan oleh Abu Bakar Al-Qati'i yang diriwayatkan dari Abdullah dari bapaknya dengan beberapa tambahan yang bukan dari riwayat Abdullah dan Imam Ahmad, yaitu bapaknya. Wa yablughu adadu ahaditsil musnad bil mukarrar, dan mencapai ya hadis musnad ini dengan yang berulang-ulang katanya itu sampai berapa tuh? 40.000 ya. Arba'ina alfa hadisin. 40.000. Wa bihadzil mukarrar, dan dengan membuang yang diulang-ulang, salasina alfa hadisin, 30.000 hadis ya. Jadi dari 750 hadis lalu ditelit atau dipilih menjadi semuanya 40.000 hadis. Tapi di dalam 40.000 hadis itu katanya ada yang berulang-ulang, bahkan yang berulang-ulang sampai 10.000 tuh ya. Nah, tanpa ada pengulangan
maka jumlah hadis itu menjadi 30.000 hadis. Wah, itu juga udah sangat luar biasa banyaknya ya dari keseluruhan hadis yang ada. Baik. Dikit lagi, ara'ul ulama fi ahaditsil musnad lil ulama fi ahaditsil musnad salah satu ara. Ya, bagi para alim ulama dalam hal penetapan hadis musnad ini ada 3 pendapat. Yang pertama, anna jami'a ma fihi minal ahadits hujjah. Ya. Anna jami'a ma fihi minal ahadits hujjatun. Bahwa apa yang ada di dalam musnad daripada hadis-hadis tersebut hujjatun, bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil di dalam ya penetapan hukum misalnya. Atsani anna fihi sahih wa dhaif wal maudhu. Ya, di dalamnya, di dalam kitab Al-Musnad ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan juga ada hadis maudhu. Ya, maudhu berarti palsu. Waqad dzakara Ibnul Jauzi fil Maudu'at. Ibnul Jauzi menuliskan atau menyebutkan di dalam kitab Al-Maudu'at tis'atun wa ishrina hadisan minhu. Tis'atan wa ishrina, 29 hadis ya. Ada 29 hadis. Wa zadal Iraqi dan Imam Iraqi menambahkan alaiha atas 29 tadi tis'atu ahadis. Ya, 9 hadis lagi. Jadi 29 tambah 9 ya kira-kira 38. Wa jama'aha fi juz'in, dan beliau menghimpunnya di dalam 1 juz hadis. Berikutnya yang ketiga, anna fihi sahih wa dhaif alladzi yuqarribu minal hasan. Di dalam hadis tersebut, di dalam musnad tersebut terdapat hadis sahih, hadis dhaif yang mendekati kepada hadis hasan, tapi walaisa fihi maudhu, tidak ada yang hadis palsu. Kalau tadi di nomor 2 menyebutkan ada maudhu, tapi yang nomor 3 ini para ulama menyebut hadisnya sahih, dhaif, tapi dhaifnya mendekati hasan. Namun hadis maudhu, hadis palsu tidak ada. Waqad dhahaba ila hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Dzahabi wal Hafiz Ibnu Hajar wa Suyuti. Ya, yang berkait dengan pernyataan bahwa hadis musnad terdiri dari hadis sahih dan dhaif, ya, yang tidak ada hadis maudhu'nya, itu pernyataannya dikembangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, berarti ini pendukung berat daripada Imam Ahmad, mungkin beliau nih salah satunya ya, itu diantara pendukungnya. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam, syartu Ahmad fil musnad aqwa min syarti Abi Dawud fi sunanihi. Ya, syarat Imam Ahmad di dalam hadis atau di dalam kehapus ya saat ini. Ya. Andu, coba andu. Klik andu coba. Udah. Kayak ada. Syarat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad itu lebih kuat, lebih tinggi daripada syarat ya jalannya Imam Abu Daud di dalam sunannya. Artinya tuh persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Ahmad di dalam menetapkan hadis-hadisnya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Abu Daud di dalam kitab sunannya. Waqad rawa Abu Daud an rijalin a'rada anhum fil musnad. Ya, Abu Daud meriwayatkan dari kelompok perawi hadis, tapi itu
ditolak ya mereka itu di dalam kitab Al-Musnad. Jadi perawi-perawi yang dimiliki oleh Abu Daud itu ditolak atau ya Imam Ahmad berpaling dari rijal-rijal perawi-perawi yang dimiliki oleh Abu Daud. Waqad syarata Ahmad fil Musnad alla yurwa 'anil ma'rufin bil kidbi indahu. Ya, bahwa Imam Ahmad mempersyaratkan ya di dalam musnadnya itu bahwa perawi-perawi itu tidak boleh dikenal ya, tidak boleh dikenal sebagai pendusta di hadapannya ya. Jadi kalau Imam Ahmad mengenal orang tersebut sebagai seorang yang suka berbohong ya, tapi meriwayatkan hadis, ya udah di-cut oleh Imam Ahmad, maka tidak masuk dalam jajaran hadisnya. Wa in kana fi dzalika ma huwa dhaifun, sekalipun hal yang tersebut ada pada hadis dhaif. Tsumma zada alaihi ibnuhu Abdullah wa Abu Bakar Al-Qati ziyadat. Kemudian ditambahkan lagi oleh anaknya Abdullah dan juga Abu Bakar Al-Qati dengan beberapa tambahan dhammat ilaihi yang dihimpun bersama dengan syarat-syarat Imam Ahmad. Wa fiha katsirun minal ahaditsil maudu'ah ya, dan di dalamnya terdapat beberapa hadis maudhu, hadis palsu. Fazanna man la ilma indahu anna dzalika min riwayati Ahmad fi musnadihi. Maka orang yang tidak memiliki pengetahuan menduga bahwa itu adalah periwayatan Ahmad dalam kitab musnadnya. Jadi beberapa tambahan hadis dhaif dan juga hadis maudhu katanya itu ditambahi oleh anaknya Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i. Lalu dihimpun di dalam kitab Al-Musnad. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak tahu menyangka bahwa itu adalah bagian daripada ya riwayat Imam Ahmad. Padahal bukan. Itu tambahan dari anaknya Abdullah ya dan Abu Bakar Al-Qati'i. Wa bima dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah yatabayyanu, apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi jelas annahu yumkinu taufiq bainal ara. Ya, sangat memungkinkan untuk dihimpun, disatukan, diselaraskan antara beberapa pendapat yang tiga tadi. Ya. Faman qala, maka siapa saja yang berkata inna fihi sahih wa dhaif, bahwa di dalam musnad itu ada hadis sahih dan ada hadis dhaif, la yunafil qaula bi anna jami'a ma fihi hujjah. Itu tidak dapat menafikan ucapan bahwa semua yang ada di dalamnya bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan alasan sebagai dalil hukum. Li anna dhaif idza sara hasanan li ghairihi yakun hujjatan, karena hadis dhaif apabila sudah menjadi hadis hasan li ghairihi itu bisa menjadi hujjah gitu ya. Wa man qala inna fihil maudhu, siapa saja yang mengatakan bahwa di dalamnya ada hadis maudhu, humila alama fi ziyadati Abdillah wa Abi Bakar Al-Qati'i, itu dimaknai sebagai tambahan dari Abdullah dan Abi Bakar Al-Qati'i ya. Jadi yang maudhu itu bukan karya Imam Ahmad, tapi tambahan dari ya Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i. Wa qad sannafa Al-Hafiz Ibnu Hajar kitaban samahu, dan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menulis buku yang beliau kasih nama Al-Qaulul Musaddad fi Dzab 'anil Musnad ya. Ya, itu nama buku tuh ya. Al-Qaulul Musaddad fi Dzab 'anil Musnad. Dzakara fihi al-ahadits allati hakamal Iraqi 'alaiha bil wad'i, di mana Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang dihukumi oleh Syekh Al-Iraqi sebagai hadis palsu. Wa adhafa ilaiha 15 hadisan, ditambahkan lagi ya sebanyak 15 hadis. Imam Dzakara Ibnu Jauzi yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi. Tsumma ajaba anha hadisan, kemudian beliau menjawab satu persatu hadis. Wa aqaba as-Suyuti alaihi mimma fatahu mimma dzakara Ibnu Jauzi, kemudian Imam Suyuti juga mengiringi ya bagi yang terlewatkan yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi
Imam Al-Jauzi. Wahya arba'ata asyara hadisan fi juz'in sammahu, yaitu sebanyak 14 hadis yang ditulis dalam satu juz yang diberikan nama Az-Zailul Mumahad, ya, Az-Zailul Mumahad. Jadi itu nama kitabnya, ya. Hada waqad tanawalal ulama hadal musnad bit tasnif alaihi ma baina mukhtasar lahu wa syarih wa mufassir wa murattab, ya. Dan ini sudah mendapatkan sentuhan para alim ulama terhadap kitab Al-Musnad dalam bentuk karangan, baik yang bentuknya ringkasan, syarah, tafsir, tertib, ya, ditertibkan ulang, disusun ulang. Wa min ahsaniha al-Fathur Rabbani li tartibi Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ada satu kitab yang katanya paling bagus, berjudul Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu namanya nama kitabnya tuh. Alladzi allafahu Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Banna, Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Asy-Syahir bis-Sa'ani, yang disebut dengan atau dipopulerkan dengan Syekh As-Sa'ani. Ja'alahu sab'ata aqsamin. Dia membaginya menjadi 17 bagian, ya. Awaluha qismut tauhid wa usuluddin. Yang pertama adalah bagian tauhid dan usuluddin. Wa akhiruha, dan yang paling akhir qismul qiyamah wa akhwalil akhirah, ya, bagian penjelasan tentang hari kiamat dan ahwal dan keadaan ahwal atau keadaan akhirat. Wa rattabahu alal abwabi tartiban hasanan, dan beliau menyusunnya dengan tertib yang bagus. Wa tammahu biwad'i syarhi alaihi, ya, dan ia menyempurnakan dengan membuat syarah, ya, sammahu, yang disebut dengan atau yang diberikan nama Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani, ya. Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani, nama kitabnya itu. Wa huwa ismun mutabiqun li musammahu, satu nama yang sesuai dengan namanya tadi. Fa innahu mufidun jiddan, sesungguhnya itu sangat bermanfaat sekali. Min nahyataini al-hadithiyah wal fiqhiyah, dilihat dari dua sisi, baik sisi hadis maupun sisi fikih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini aja adalah dulu saat Sutria. Baik. Nanti kita sebutkan belakangan. Ya, memang kalau berbicara tentang riwayat hidup seseorang, kalau kita tidak suka atau tidak demen dengan periwayatan memang menjemukan, jadinya bosan begitu. Padahal ini sangat penting untuk kita kenal jati diri seseorang, ya, di dalam hadis, di dalam fikih dan lain sebagainya, gitu, ya. Kita ingin mengenal siapa tuh Imam Syafi'i, yaitu kan mau nggak mau kita harus membaca melalui sejarah, begitu, ya. Salah satunya ini seperti ini, begitu. Baik, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita bisa selesaikan saja kali. Silakan Bapak Ibu para satis untuk ingin bertanya. Ada Ustadz. Ustadz mau nanya. Silakan. Ya. Ustadz, tadi pembicaraan awal tadi sebelum mulai berkaitan dengan reward pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang penuntut ilmu. Di grup udah saya kirim tuh Pak Zul, ya, ceramahnya Habib Ali Abdurrahman Assegaf. Baik, siap. Ya, nanti dibuka, saya lihat. bisa. Ya. Ya, siap. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Pertanyaan Ana gini, ya. Pertanyaan Ana gini Ustadz. Ana pernah dengar seorang suku guru sufi yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Kurang lebih kalimatnya adalah secara intisari yang saya pahami adalah orang yang mengharapkan pahala, reward di dalam beramal itu kal ajrisu, katanya. Seperti pedagang yang jelek. Nah, maksudnya apa sih kalimat ini Ustaz? Saya nggak ngerti, ini bahasa tinggi. Kalau saya lihat secara harfiah,
Kalau saya berdagang kan harus cari untung saya. Kalau nggak untung ngapain gitu ya kalau secara harfiah gitu saya. Tapi ini saya tidak ngerti ini maksudnya apa sih Pak Kiai gitu ya. Pernyataan ini. Demikian. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Ya. Baik Pak Zul, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kita perlu sadar dan perlu tahu dulu bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu sufi kelas tinggi, ya. Sufi Ya. bukan level kita lah dalam hal dia beramal dan kita beramal. Tetapi juga setinggi-tingginya Rabi'ah al-Adawiyah dalam beramal, dia juga dulu pernah berproses gitu, ya. Karena nggak mungkin Rabi'ah al-Adawiyah dan sufi-sufi yang lainnya itu tiba-tiba saja naik menjadi sampai ke makom paling tinggi di dalamnya, di dalam kesufiannya, lalu kemudian ia berbicara ya dengan kalam sufinya itu. Imam Ghazali begitu juga, Imam Syazali begitu juga. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu sufi makomnya makom mahabbah. Sehingga bagi Rabi'ah al-Adawiyah, bagi dia itu beramal, beribadah, landasannya adalah cinta gitu. Landasannya bukan imbalan. Orang yang berbuat dengan landasan cinta berbeda dengan orang yang berbuat landasan untuk mendapatkan imbalan gitu. Ya, Pak Zul mungkin kan punya keluarga ya, punya anak, punya istri lah begitu, punya bapak, punya ibu gitu misalnya. Cobalah perhatikan mana perbuatan-perbuatan yang Pak Zul kerjakan untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, ya. Itu kadang-kadang kalau kita kerjakan untuk orang-orang yang kita cintai begitu, ya nggak dibayar nggak jadi masalah. Capek, lelah nggak jadi masalah, ya kan? Kepuasan kita ada di mana? Kepuasan kita ada pada perbuatan yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Di situ. Anggaplah misalnya begini. Orang tua kita misalnya udah tua gitu ya. Lalu di saat-saat tua-tuanya dia itu dia minta ini, minta itu, minta ditemenin dan lain sebagainya. Padahal membosankan banget begitu ya kan. Nah, tapi masih kita bisa kerjakan. Apa yang dia minta, makanan, minuman, pakaian, kita ladenin, kita beliin. Walaupun berat mungkin. Tapi karena landasannya kita cinta sama orang tua, walaupun susah bagaimana, tetap kita jalanin. Karena apa? Memang dasarnya kita cinta sama beliau gitu, ya kan? Sama orang tua kita gitu. Anak kita ya, ketika dia minta sesuatu, apa ada yang kita umpet-umpetin gitu misalnya. Anak kita misalnya mau sekolah, terus kemudian dia butuh beli buku, butuh beli baju dan sebagainya. Udah uang-uang yang ada, hal-hal yang kita miliki kita keluarkan tuh untuk anak-anak kita, untuk beliau, untuk anak-anak kita sekolah, untuk anak-anak kita belajar. Nggak ada rasa ya menyesal capek cari duit tiba-tiba untuk bayaran anak sekolah gitu misalnya. Nah itu kan landasannya karena kita cinta sama anak kita, ya kita cinta sama keluarga kita, maka kita nggak mengharapkan imbalan dalam proses berbuat tersebut. Emang ketika kita bantuin orang tua, lalu kita ngomong sama orang tua kita, Pak, boleh Pak, Bapak suruh saya apa aja, tapi nanti warisan saya digedein dikit ya, gitu, ya kan? Kan kita nggak ngomong begitu kan, gitu misalnya. Ya kita udah berbuat apa aja. Itu karena apa? Karena landasannya kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Apa saja kita ladenin, kita kerjain, ya kan? Bahkan bisa jadi mungkin ada pekerjaan yang kita kerjakan berlarut-larut sampai larut malam, ya demi menghasilkan sesuatu yang kita tuju, ya untuk keluarga kita dan sebagainya.
Kita nggak minta apa-apa tuh dari mereka, ya. Kerja kita begitu beratnya, ya, di waktu kita kerja mereka enak tidur, tapi giliran kita mendapatkan hasil kerja, mereka yang menikmati. Tapi kita nggak pernah merasa ngeluh, gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang kita berikan adalah untuk orang-orang yang kita kasihi, kita hormati, gitu ya. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah, begitu. Itu sudah sampai tingkat makamnya yang disebut dengan makam mahabbah. Sehingga bagi Rabi'ah al-Adawiyah, sholat nggak perlu dia untuk mendapatkan pahala. Sholat nggak perlu bagi dia sebagai upaya untuk menghindar dari neraka. Sholat bagi dia itu tidak penting supaya bisa masuk surga, nggak penting. Sebab bagi dia begini, andaikan saya sholat, ya, itu ditujukan untuk masuk ke dalam neraka, ya, menghindar dari neraka, ya kalau gitu masukkan saja saya ke dalam neraka, katanya begitu. Ya, kalau saya sholat untuk mendapatkan surga, lenyapkan saja surga tersebut, katanya. Ya, saya beramal bukan untuk mendapatkan surga dan bukan untuk mendapatkan atau menghindar dari neraka, tapi saya lebih beramal untuk mengharapkan rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surga nggak jadi masalah, terhindar dari neraka nggak penting. Yang penting saya sudah berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, gitu, atas dasar cinta. Nah, karena dasarnya cinta, maka Rabi'ah al-Adawiyah itu bisa berbuat yang paling bagus, yang paling enak, yang paling banyak dikerjakan. Kenapa? Orang dia nggak minta imbalan kok, memang dasarnya dia cinta, gitu kan. Yang namanya orang sedang bercinta, bahasanya nih, ngeluarin duit berapa juga nyaman aja, ya kan? Namanya orang lagi bercinta nih, ya kan, sama kekasihnya gitu. Kekasihnya, ya kekasihnya ngajakin makan, oke. Terus kekasihnya ngajakin nonton, ayo, ya kan. Kekasihnya minta beliin baju, ambil yang paling mahal kalau perlu, ya kan. Kekasihnya minta beliin sepatu, ambil kalau perlu buatan luar negeri. Nah, kenapa? Dasarnya ada cinta, gitu ya. Nah, begitulah Rabi'ah al-Adawiyah di hadapan Allah. Bagi dia, maka dia mengatakan orang yang beramal masih mengharapkan pahala, ya memang jelek di hadapan dia loh ya. Di hadapan Rabi'ah al-Adawiyah, jangan di hadapan kita Pak Jul. Ya, di hadapan kita, ya di hadapan kita tetap bagi kita penting untuk berupaya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan memohon ampun dari dosa sekecil-kecilnya. Jadi dosa yang paling kecil pun tetap harus minta ampun kepada Allah. Ya, jangan ya mengikuti Rabi'ah al-Adawiyah, masa bodoh amat mah, dosa gede, dosa kecil emang gue peduli. Yang penting kan gue cintanya sama Allah. Ya, kita bukan kelasnya. Ya, kita bukan kelasnya al-Adawiyah begitu. Nah, mungkin kalau kelasnya al-Adawiyah punya dosa banyak dan kecil, udah nggak peduli lagi dia, karena ya Allah itu adalah sebagai kekasihnya. Kapan ia mau, kapan ia minta, gampang. Mungkin bukan kelas kita. Kita kalau mau minta kepada Allah, nggak punya jalur kita masalahnya. Ya kan? Jalurnya jalur mana kita mau minta kepada Allah yang bisa jalur cepat begitu misalnya. Tapi bagi Rabi'ah al-Adawiyah, iya, mungkin bagi dia sih, kapan dia minta, kapan dia mau, itu bisa punya jalur khusus lah, yang cepat dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, perlu untuk tetap memperoleh pundi-pundi investasi sebanyak-banyaknya, sekaligus berupaya mengikis dosa-dosa yang sekecil-kecilnya. Berupaya untuk menghindari asbab, ya, menghindari sebab kemungkinan orang masuk neraka, dan berupaya sebanyak-banyaknya mencari sebab yang mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian nanti akan bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah. Emang nanti kalau kita tanya nih Pak Zul, emang Rabi'ah al-Adawiyah nanti mau tinggal di mana di akhirat? Kalau kita tanya tuh. Nah, itu yang bingung ini Ustaz. Nah itu makanya. Iya. Dia bilang,
saya nggak peduli sama neraka, saya nggak peduli sama surga. Pada dasarnya nanti dia kalau udah sampai ke akhirat mau tinggal di mana? Ya kan? Tetap aja tinggalnya masuknya ke surga juga. Nabi Muhammad juga masuk di surga kok. Sekelas Nabi Muhammad aja masih ada di surga, masa Rabi'ah al-Adawiyah mau tinggal mau di mana misalnya? Mau di samping, mau di belakang surga gitu misalnya. Kan nggak mungkin, ya kan? Tetap saja apa yang beliau ungkapkan itu hanya sekedar ungkapan sufi, ya, bahwa untuk beramal nggak perlu mendapatkan balasan, nggak perlu mencari surga, yang penting mencari Allah gitu katanya kan. Ya nanti pada akhirnya ketika sudah mencari Allah, terakhir memang Allah nempatinnya di mana dia? Ya kan? Ya tetap aja di surga juga, begitu juga. Jadi jangan berkata, oh saya mah nggak perlu nyari surga, saya cari Allah. Ya itu mah jalan berliku aja Pak omongannya gitu. Ya, artinya begini, kalau saya misalnya begini, Pak Zul punya kebun durian gitu misalnya. Misalnya nih ya, Pak Zul punya kebun durian. Saya suka banget sama durian gitu, ya kan? Bagi saya kalau pengen makan durian harus ke kebun, itu mah repot, ya kan? Enggak nyaman. Masa harus ngalap sendiri dan sebagainya. Lebih baik saya temuin yang punya durian, Pak Zulnya aja. Pak Zul, saya mau durian. Kalau udah jalan bareng masuk ke kebun duriannya Pak Zul tinggal tunjuk-tunjuk aja. Tuh, turunin, itu turunin, itu Analoginya turunin. different. Iya, begitu. Sehingga akhirnya duren yang saya mau, Analoginya durian. yang mana saja itu bisa saya dapatkan, ya Musim kan? panen duren, Bu Nena. Iya. Jangan cuman nge-share gambar doang. Nah, Bu Nena itu durennya dong, share dong. Ustazah. Itu di pondok pesantren Al-Bahjah Ustaz di Pontianak. Iya. Jadi gitu Pak Zul ya. Jadi kalau saya ke tempatnya Pak Zul, ya langsung temui orangnya aja. Ngapain ke kebunnya dulu gitu. Tapi pada akhirnya ketika saya pengen makan durian, saya harus ke kebun nggak? Nggak perlu. Iya perlu ke kebun ya. Memang adanya, memang kebunnya memang duriannya ada di kebun kok ya kan gitu. Cuman kan rasanya lebih keren aja gitu kalau datang ke kebunnya bersama Pak Zul sendiri gitu kan. Iya yang punya gitu. Jadi ngomongnya kayak gitu. Saya sih mah kalau untuk urusan durian nggak penting lah. Yang penting saya sama Pak Zulnya. Kalau udah ketemu Pak Zul mau durian yang mana juga bisa gitu maksudnya ya kan. Nah itu begitu ya kan. Rabi'ah al-Adawiyah dia bilang saya nggak perlu surganya, tapi saya lebih penting kepada si pemilik surganya. Kalau si pemilik surganya udah saya kuasai, ya surga yang mana saja saya bisa masukin, kan begitu jadinya. Pada akhirnya semua orang masuk surga. Nabi Muhammad aja, Nabi yang paling tinggi tetap tinggal di surga juga, kan begitu ya kan? Gitu. Nggak mungkin lah ada satu tempat di luar neraka dan surga gitu di akhirat nanti. Gitu Pak Zul. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, Ibu Nuryani, ini buka mic, silakan Ibu Nuryani. Ya, belum ada Ustaz. Belum ada. Bu Nur Hidayah, Assalamualaikum Bu Nur Hidayah. Waalaikumsalam Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Lala. Di luar tadi, ya Ibu? Iya, tadi di awal pembukaan Ustaz mengatakan bahwa orang pedagang itu dia syukurnya lebih banyak katanya dibandingkan orang pekerja gitu saja. Karena apa? Karena dia dapat rezekinya setiap ada orang beli, dia bilang alhamdulillah gitu. Kalau orang pekerja, kalau pas gajian aja gitu. Nah, sedangkan kita itu kan bersyukur kepada Allah itu kan bukan setiap bangun tidur. Jadi rezeki itu kan bukan harta aja gitu Ustaz maksudnya. Bukan karena kalau kita dapat duit aja kita alhamdulillah gitu. Pertama kita masih diberikan hidup sama Allah, kita bersyukur mengucap alhamdulillah gitu. Kita selesai makan masih diberikan rezeki sama Allah, kita juga bersyukur alhamdulillah gitu Ustaz.
Jadi kalau takutnya sama orang awam yang mungkin pemahamannya kurang mungkin kurang dalam, takutnya mengartikan bahwa rezeki itu hanya berupa materi gitu, Ustaz. Maaf nih. Jadi rezeki itu kan kalau saya pernah dengar itu banyak macamnya, yang mana bahwa rezeki itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Baik. Dipahami, Bu. Jadi begini. Maksud saya ungkapan seperti tadi itu ya, dalam kebanyakan orang, kalau saya katakan ya, dalam kebanyakan orang kasusnya itu seringnya begitu gitu, dimana ya baru ngucapin alhamdulillah seolah-olah kalau dia dapat rezeki dan dapat gajian tuh di situ tuh ya. Apakah semua orang begitu? Ya belum tentu, ya kan? Belum tentu semua orang seperti itu. Ada orang yang memang menyadari betul dalam kesehariannya dia selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang tentunya yang harus kita kerjakan ya seperti itu ya. Tetapi memang proses syukur ini kan sesuatu yang amat berat dalam kehidupan manusia. Maka karena beratnya itu dan saking susahnya orang disuruh untuk bersyukur, itu harus ada hidayah dari Allah, ada ma'unah dari Allah supaya orang itu mampu untuk bersyukur dengan baik. Tanpa ada hidayah dan tanpa ada ma'unah dari Allah, syukur itu sulit untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan terbukti banyak dari orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah banyak harta, tapi hartanya tidak digunakan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sendiri. Ya, nah itu yang saya maksud bahwa ya orang jarang bersyukur kepada Allah dan hanya bersyukur ketika ya bentuknya material begitu. Padahal banyak hal-hal yang perlu disyukuri begitu. Nah, kalau seandainya di Indonesia lah begitu misalnya banyak nih orang-orang kaya bersyukur sebagaimana yang tadi Ibu ungkapkan, wah saya kira mah Indonesia mungkin enggak jomplang seperti ini kali ya. Banyaknya kasus di mana orang kaya itu tidak mau bersyukur di Indonesia ini, saya kira inilah yang menyebabkan bangsa kita ini terpuruk ya menjadi seperti sekarang ini. Nah, kenapa? Salah satunya adalah banyaknya orang kaya yang tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang kaya ternyata adalah orang-orang yang mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sih kelompok-kelompok kecil ya artinya tuh sedikit jumlah nilainya kali begitu dibandingkan dengan ya orang-orang kaya yang duitnya miliaran yang seharusnya jumlah syukurnya mereka harus jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita seperti itu. Nah, maka saya katakan tadi berapa banyak orang yang syukurnya sedikit bahkan sebulan sekali hanya ketika mendapatkan gaji doang. Sementara banyak orang-orang kecil yang pendapatannya kecil-kecil ya, pendapatannya hanya sekedar uang 10 ribuan, tetapi setiap kali dia mendapatkan itu, dia selalu berucap alhamdulillah ya. Bukan saya katakan bahwa semua orang kaya begitu, tidak ya, tapi permasalahannya adalah berapa banyak orang yang lupa dan tidak bersyukur kepada Allah padahal jumlah pendapatannya banyak banget. Nah, bukti bahwa ketidaksyukuran mereka itu adalah banyaknya mereka gunakan nikmat-nikmat Allah itu bukan pada jalan yang benar ya. Harta-harta mereka yang mereka miliki begitu banyaknya mereka tidak gunakan untuk kemanfaatan bersama, untuk kepentingan pribadi, bahkan banyak untuk yang maksiat. Nah, ini adalah bentuk ketidaksyukuran ya. Kalau saya melihat syukur tidak hanya sekedar ngucapin alhamdulillah. Kalau sekedar ngucapin alhamdulillah, burung beo juga kita latih bisa ya.
Tapi lebih daripada syukur itu bagaimana merealisasikan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan maunya Allah. Dan itu yang jarang direalisasikan oleh banyak manusia. Kalau buat orang-orang yang pendapatannya sedikit, bagaimana dia bisa merealisasikannya banyak orang, ya, padahal untuk dirinya saja masih banyak kekurangannya, sehingga akhirnya kalau dia untuk bisa berbagi kepada orang lain, sulit rasanya. Nah, maka syukur orang tersebut cukuplah dia mungkin mengungkapkan alhamdulillah dengan apa yang ia peroleh. Belum tentu dia bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi bagi orang yang mempunyai hasil banyak begitu, bahkan sampai miliaran, dia tidak bisa bersyukur dengan kata ungkapan alhamdulillah saja. Untuk kemudian nikmat yang miliaran tersebut ditelannya sendiri. Dengan ungkapan lalu dia bilang, saya sudah bersyukur kepada Allah. Buktinya apa? Saya sudah bilang alhamdulillah. Nah, itu kan jadi enggak berimbang lagi kalau begitu. Sehingga ya seharusnya syukur itu memang dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Saya mengatakan demikian ya. Pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya boleh nambah. Ya, nanti ya. Banyak kasus yang dilakukan oleh banyak orang kaya yang tidak banyak bersyukur, sementara banyak orang miskin ya yang pendapatannya kecil-kecil, seribuan, 10 ribuan sebulan, tapi itulah yang banyak bersyukur. Jadi ada kasus seorang pegawai besar begitu, seorang pengusaha besar, pada waktu dia mobilnya rusak, sementara dia butuh buru-buru untuk meeting begitu ya. Nah, itu akhirnya dia naik ojek begitu. Nah, di dalam obrolannya itu dia ketemu dengan tukang ojek yang dulunya juga pegawai gitu. Nah, itu salah satu obrolannya, wah, sekarang Pak, ketika saya jadi tukang ojek kayak gini, hampir setiap saat saya bersyukur kepada Allah ya, dapat duit 5.000, 2.000, 3.000, saya ucapin alhamdulillah ya kan. Dulu ketika saya jadi pegawai perusahaan dengan gaji besar, seingat saya ngucapin alhamdulillah waktu dapat gaji doang tuh sekali sebulan tuh. Nah, atas dasar itulah saya katakan ya banyak orang yang bersyukurnya itu sedikit ya dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Saya katakan tadi ya betul. Sebagai contoh Ustaz Sutria setiap kali dia keluarin dagangnya ya diucapin alhamdulillah. Padahal mah dibandingkan dengan seorang pengusaha yang didapati oleh Ustaz Sutria itu mungkin enggak seberapa kali gitu ya kan. Tapi syukurnya itu yang sangat luar biasa. Setiap kali keluar barangnya alhamdulillah, keluar lagi alhamdulillah. Apakah itu diucapkan oleh seorang pengusaha besar ketika income-nya masuk? Oh, belum tentu ya kan. Karena syukur itu datangnya juga atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Saya kira itu Bu Nur Hidayah ya. Bu Nur Hidayah. Ustaz. Ya. Ustazah Nena. Ya, ini kaitannya dengan in kafartum min adzabil syadid itu gimana Ustaz? Sedangkan lamnya itu lam apa tuh? Saya pernah belajar dulu ya di ilmu nahwu. Inna la in kafartum inna adzabil syadid. Kok la in syakartum. Kalau inna adzabil syadid. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu. Kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, dari kalimat wa la in kafartum inna adzabi gitu. Iya. Lasyadid gitu. Aduh, saya tuh takut melihat dan membaca dan merasakannya. Iya, itu adalah bagian daripada keingkaran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kemudian kita tidak syukuri, yaitu adalah bagian daripada bentuk kufur nikmat namanya. Nah, ada bila syadid bukan berarti kemudian kita digebukin saat ini, tapi kalau di dunia sekarang ini mungkin bentuknya ya harta kita banyak keluar, banyak nyari, tapi manfaatnya tidak ada. Nah, sodakoh belum sempet, duitnya udah habis. Itu termasuk azab itu, ya. Termasuk azab dari Allah. Azab itu bukan cuman bukan siksaan, bukan. Ketidakmampuan kita untuk bersedekah padahal duit kita banyak, itu azab loh, Bu. Ya. Duit kita banyak nih, tapi kita nggak mampu untuk bersedekah. Itu azab tuh udah. Kenapa? Kan nanti di akhirat duit kita dihisab. Ketika uang kita dihisab ternyata hisabnya
tidak ada untuk yang bersedekah, kan itu berarti bisa jadi nambah dosa akhirnya. Nah, di situ tuh inna adzabi lasyadid. Maka Ya, paham, kalau kita bisa memiliki harta sedikit tapi kita bisa buat sisihkan buat ibadah. Nah, itu yang sangat luar biasa di situ. Ya, banyak tapi kita nggak bisa beribadah. Wah, itu ruginya sangat luar biasa sekali. Maka utamakan ya kalau kita punya duit gitu, nah itu upayakan untuk bersedekah menjadi prioritas. Jangan sedekah itu sisa. Gitu. Nggak boleh. Jadi prioritas kita sedekah dulu, baru yang lain. Jadi kalau kita punya berbagai macam kebutuhan ya, bayar listrik, bayar sekolah, terus belanja bulanan, itu kan masuk dalam kebutuhan primer. Nah, maka seharusnya sedekah itu juga masuk dalam kebutuhan primer gitu ya. Sedekah itu juga masukin dalam bentuk primer, sehingga sedekah itu bagian daripada syukur kita dan sebagai bentuk bahwa kita sudah mengupayakan ya supaya kita tidak masuk dalam kategori yang terkena azab melalui harta kita begitu. Berapa banyaknya? Ya nggak usah banyak-banyak, yang penting kita bisa mau terus bersedekah aja ya secara kontinu. Ya, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling banyak, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus ya, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, kalau saya mengupayakan secara pribadi itu ya untuk menghitung ya persentase sejuta itu dari yang saya dapat, itu yang saya keluarkan. Ya, pagi sebelum sholat subuh sedekah sejumlah per sejuta itu dapat, sejuta itu kan persentasenya kan 25.000 ya. 25.000. Iya. Nah, saya kalau dapat misalnya hari ini dapat duit 1 juta nih. Nah, besoknya wajib bagi saya besoknya itu sebelum sholat subuh ngeluarin uang paling sedikitnya 25.000 sebagai ya bagian zakat atau sedekahnya begitu ya kan, supaya 2,5%-nya sudah bersih dari tuntutan. Tapi acuannya tetap dil kurba dulu ya Ustadz ya. Ya kemana saja boleh, yang paling baik begitu ya kepada zil kurba. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Mohon pamit izin, lagi taklim nih. Ibu-ibunya dengerin semua nih Ustadz. Lagi kira cukup kali ya, Pak Setria. Udah setengah 3 lewat banyak nih. Pamit ya Ustadz Dirga, Ustadz. Udah lewat banyak nih Pak Setria. Kasihan nanti ibu-ibunya. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ditutup dulu ya. Ustaz Helmi silakan tutup dulu. Terima kasih Ustaz Setria yang sudah memfasilitasi pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan rezekinya tambah barokah ya. Amin. Tambah sehat walafiat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi